Awal 1980-an, Indonesia memasuki babak baru. Di saat pembangunan kota melesat, sebuah arus besar diam-diam mengalir dari desa menuju kota. Arus itu bukan air, melainkan manusia. Ribuan hingga ratusan ribu orang meninggalkan kampung halamannya dengan membawa harapan, mimpi, dan masa depan yang mereka sematkan pada satu tujuan, kota. Seperti roda zaman yang terus berputar, setiap pertumbuhan selalu melahirkan konsekuensi. Dan Bandung di tengah laju urbanisasinya mulai menghadapi masalah besar. Masalah yang tak terlihat namun terus menumpuk setiap hari. Memasuki awal dekade 1980-an, urbanisasi di Indonesia meningkat pesat. Kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Medan, dan Surabaya menjadi magnet bagi masyarakat desa. Ada yang datang demi pekerjaan, ada yang mengejar pendidikan, dan ada pula yang sekedar berharap menemukan kehidupan baru yang lebih layak. Bandung dengan segala pesonanya tak luput dari arus besar ini. Pertumbuhan penduduk melonjak tajam, dan bersamaan itu muncul masalah yang tidak pernah disiapkan oleh para pembangunnya. Sampah. Pada tahun 1984, warga Bandung menghasilkan 4.686 meter kubik sampah setiap harinya. Bayangkan, setiap hari seukuran hampir 2 kolam renang Olimpiade sampah baru muncul. Namun tempat untuk menampungnya sudah hampir habis. Saat itu Bandung memiliki 3 tempat pembuangan, Cienteng, Dago, dan Cicabe. Cienteng penuh, Dago pun penuh. Dan Cicabe hanya menyisakan sedikit ruang sebelum ikut menyerah pada lonjakan volume sampah kota. Hingga akhirnya pada tahun 1986, pemerintah Kabupaten Bandung mengambil keputusan besar. Mereka membuka sebuah lahan baru lebih dari 10 hektar di perbatasan Kabupaten Bandung dan Cimahi. Di sanalah berdiri tempat pembuangan akhir yang kelak menjadi salah satu lokasi paling penting dan paling kelam dalam sejarah penanganan sampah di Indonesia. TPA Leuwi Gajah. 2 tahun kemudian, tepatnya tahun 1988, TPA ini mulai menerapkan metode modern, sanitary landfill. Sebuah sistem di mana sampah didapatkan setiap hari lalu ditimbun tanah 15-20 cm. Tidak ada lagi gundukan sampah yang terbuka. Tidak ada lagi bau busuk yang menyengat seperti masa sebelumnya. Setidaknya itu yang diharapkan. Namun harapan itu tidak bertahan lama. Sistem sanitary landfill yang sempat diterapkan perlahan mulai ditinggalkan. Entah karena keterbatasan biaya, kurangnya pengawasan, atau mungkin karena tekanan volume sampah yang terus meningkat. TPA Leuwi Gajah akhirnya beralih ke sistem yang lebih sederhana dan paling berbahaya, open dumping. Dalam sistem ini, sampah dilempar begitu saja, tanpa pemadatan, tanpa penyekatan, tanpa penutupan tanah, dan tak ada proteksi serta pengendalian. Hanya tumpukan demi tumpukan yang menggunung dari hari ke hari. Dan konsekuensinya bau busuk menjalar kemana-mana. Penyakit mulai muncul, air tanah terkontaminasi, dan gunung sampah berdiri seperti bukit raksasa yang dibiarkan tumbuh tanpa batas. TPA Leuwi Gajah tidak hanya menampung sampah dari satu wilayah. 3 daerah sekaligus mengirimkan sampah ke sana. Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kota Cimahi. Tidak heran jika volume sampah di TPA ini terus meningkat dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. 21 Februari 2005, tepatnya pukul 2 dini hari. Hujan deras mengguyur kecamatan Leuwi Gajah di selatan kota Cimahi. Hujan turun tepat di atas gunungan sampah raksasa setinggi 60 meter dan sepanjang 200 meter. Gunung sampah itu yang selama bertahun-tahun ditumpuk dengan sistem open dumping perlahan menyerap air hujan. Di dalamnya, gas metana yang terperangkap mulai meningkat. Tekanan terus naik hingga mencapai titik yang tidak bisa ditahan lagi. Lalu dalam sekejap, boom. Sebuah ledakan gas metana terjadi di dalam tubuh gunungan sampah itu. Ledakan yang diikuti suara gemuruh yang mengerikan. Suara yang terdengar hingga radius 10 km. Gunungan sampah raksasa itu runtuh. Longsorannya meluncur ke bawah, membawa ribuan ton sampah panas dan gas metana yang mudah terbakar. Dalam hitungan detik, massa raksasa itu bergerak seperti gelombang gelap yang tak terbendung menuju perkampungan warga. Dalam satu malam, 2 kampung hilang dari peta. Dalam hitungan malam, Indonesia menyaksikan salah satu bencana lingkungan paling mematikan sepanjang sejarahnya.
Setelah longsoran sampah itu meluluhlantakkan perkampungan warga dan menelan ratusan nyawa, Indonesia tersentak. Tragedi ini menjadi bencana longsor sampah terbesar kedua di dunia, setelah kejadian serupa yang menimpa Filipina pada tahun 2000. Dua bencana yang sama-sama lahir dari kelalaian pengelolaan sampah, dan sama-sama merenggut ratusan jiwa yang tidak bersalah. Setelah tragedi itu, proses hukum mulai bergulir. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan putusan penting bahwa para pejabat yang bertanggung jawab, yaitu Gubernur Jawa Barat, Wali Kota Bandung dan Cimahi, Bupati Kabupaten Bandung, serta Direktur Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung diwajibkan memberikan ganti rugi kepada para korban. Mereka diwajibkan memberi ganti rugi senilai 30 juta rupiah untuk setiap korban jiwa, 50.000 per meter untuk tanah dan ladang, 1,1 juta untuk bangunan, dan 20 juta rupiah untuk harta benda yang hilang dan terkubur sampah. Namun putusan itu tidak serta-merta menghapus duka. Yang tersimpan adalah trauma, kehilangan, dan sebuah gunungan sampah yang kini menjadi monumen kelalaian manusia. 1 tahun setelah tragedi, TPA Leuwi Gajah resmi ditutup. Bukan karena gunungan sampah itu habis, tetapi karena luka masyarakat terlalu dalam untuk membiarkan tempat itu tetap hidup sebagai tempat pembuangan akhir. Penutupan ini menimbulkan kebingungan besar. Tanpa Leuwi Gajah, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kota Cimahi kehilangan akses pembuangan utama. Sampah menumpuk di jalan, menimbulkan bau menyengat dan mengubah kota menjadi lautan sampah. Inilah momen ketika Bandung darurat sampah pertama terjadi. Di tengah kekacauan itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui musyawarah pimpinan daerah akhirnya menetapkan lokasi baru untuk tempat pembuangan akhir. Desa Saribukti, pada lahan petak 12C seluas 21,2 hektar di Resor Polisi Hutan Raja Mandala, bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Padalarang. Di sana TPA pengganti Leuwi Gajah mulai dibangun untuk kembali menampung sampah jutaan warga. Namun warisan tragedi ini tidak berhenti pada infrastruktur. Ia menjadi peringatan nasional. Tragedi Leuwi Gajah ditetapkan sebagai dasar lahirnya Hari Peduli Sampah Nasional yang diperingati setiap 21 Februari. Sejumlah regulasi besar tentang pengelolaan sampah dan lingkungan juga lahir. Mulai dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 hingga Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang peta jalan pengurangan sampah oleh produsen pada tahun 2019. Tragedi Leuwi Gajah bukan sekedar bencana. Ia adalah pengingat bahwa kelalaian manusia bisa berubah menjadi malapetaka. Dari gunungan sampah yang runtuh itu, kita belajar bahwa pengelolaan lingkungan bukan pilihan, tapi keharusan. Semoga peristiwa ini tidak pernah terulang lagi. Semoga kita selalu sadar akan lingkungan. Sampai jumpa di lain waktu, by Chronimates.